Pimpinan saya ambil alih. Istirahat di tempat. Inspektur upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan umum kepada Inspektur upacara. Kepada Inspektur upacara. Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih. Penghormatan dipimpin oleh Komandan Upacara.
kepada Sang Merah Putih. Hormat! Stop! Lurus, kanan, merah, merah putih. Gerak, gerak. Gerak, gerak. Hadap, kanan. Gerak. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Mengheningkan cipta. Mulai.
dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk berhadiah. Istirahat di tempat. Gerak. Yang terhormat Wakil Gubernur DKI Jakarta, yang terhormat Pangdam Jaya, Wakil Pangdam Jaya, yang terhormat Kapolda Metro Jaya, diwakili Wakapolda Metro Jaya, yang terhormat Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati para pejabat lingkungan Pemprov DKI Jakarta, dan para peserta upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama,
Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa bersama-sama hadir di dalam upacara hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Izinkan saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan atas nama warga Jakarta pada para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, pada para anggota Forkompimda, pada para alim ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para seniman, para budayawan, para pimpinan lembaga pemasyarakatan, pimpinan organisasi kepemudaan, rekan-rekan pers, baik cetak, elektronik, maupun pegiat media sosial, juga kepada seluruh jajaran aparat keamanan, baik TNI, polisi, Satpol PP, juga kepada para petugas tenaga kesehatan, para petugas di RT RW, para petugas di kecamatan, di kelurahan, di dinas perhubungan, dan semua saja yang belum tersebutkan, yang tidak pernah berhenti mengabdi untuk sesama, yang terus berkolaborasi menghadapi tantangan kekinian untuk memastikan bahwa seluruh warga yang berada di Jakarta mendapatkan perlindungan, mendapatkan keselamatan, mendapatkan keamanan, mendapatkan ketenangan. Masa pandemi ini menjadi sebuah ujian bagi kita untuk bisa mewujudkan kolaborasi yang sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada tanggal 17 Agustus ini, dimanapun upacara diselenggarakan, kita ingat atas teks proklamasi yang dibacakan. Tapi tidak jarang, tidak sering kita mendalaminya, memperoleh makna dari kalimat ungkapan proklamasi itu. Dimulai dengan sebuah kalimat singkat. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Satu kalimat ini tertulis dengan rapi dalam sejarah. Momen paling menentukan di dalam perjalanan kebangsaan, perjalanan kenegaraan. Dalam kalimat itu dikatakan, kami bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan. Bangsa Indonesia telah ada sebelum negara dinyatakan hadir. Bangsa ini telah terbentuk sebagai persenyawaan dari seluruh unsur yang ada di dalamnya. Seluruh unsur lintas identitas apapun yang tersebar di 13.000 pulau lebih tinggalnya, semua mengambil satu simpul sebagai bangsa Indonesia. Dan pernyataan menjadi bangsa Indonesia diungkapkan kira-kira 2 km dari lokasi kita berupacara pada pagi hari ini. Di Jalan Keramat Raya pada tanggal 28 Oktober 1928, pernyataan menjadi sebuah bangsa telah diungkapkan. 17 tahun kemudian, bangsa muda ini menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan yang dinyatakan bukan kemerdekaan yang dinyatakan oleh 1-2 orang, tapi oleh seluruh komponen bangsa. Itu dibuktikan 1 bulan kemudian, 19 September 1945, lebih dari 300.000 penduduk Jakarta berkumpul di lapangan Ikada yang sekarang adalah kawasan Monas. 300.000 itu kira-kira separuh penduduk Jakarta. Penduduk Jakarta di masa itu adalah 600.000 orang.
dan 300.000 berkumpul di sebuah lapangan. Mereka menyatakan bahwa kemerdekaan ini bukan kemauan sekelompok orang. Kemerdekaan ini adalah benar-benar kemauan kita. Bangsa ini merasakan tekanan kolonialisme, ketidakterdidikan, kurang gizi, miskin, tak punya kesempatan untuk berkembang, dirasakan selama ratusan tahun di kepulauan ini. Karena itu bangsa ini tidak mau lagi menerima adanya kolonialisme. Bukan hanya sekelompok orang yang terdidik yang mengatakan menolak kolonialisme, tapi seluruh unsur bangsa ini. Dan pernyataan bahwa kami merdeka, pernyataan bangsa ini bukan sekedar untuk menggulung kolonialisme, tapi ini adalah pernyataan untuk menggelar keadilan sosial, menggelar kesejahteraan. Karena gelaran keadilan, gelaran kesejahteraan, itulah yang dimaui oleh bangsa Indonesia. Memilih merdeka karena mengatakan tidak kepada keterbelakangan, mengatakan tidak pada kekurangan gizi, mengatakan tidak kepada ketidakterdidikan. Kita ingin dengan merdeka kita bisa merasakan keadilan sosial, bisa merasakan kesejahteraan. Itulah sebabnya ketika kita pada hari ini memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, ingatlah bahwa ini adalah perjuangan seluruh bangsa. Dan saat ini tanggung jawab untuk menggelar keadilan sosial, menggelar kesejahteraan ada pada pundak kita masing-masing. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menuntaskan janji kemerdekaan itu. Janji kemerdekaan kita adalah melindungi, memajukan kesejahteraan umum. Dan itu artinya kita sekarang yang berdiri di tempat ini punya tanggung jawab untuk menuntaskannya. Hari-hari ini Sang Merah Putih berkibar di mana-mana, baik di rumah mereka yang sudah sejahtera maupun rumah-rumah yang masih amat sederhana, rumah-rumah yang mungkin reot dindingnya, tapi di depannya Sang Merah Putih berkibar dengan tinggi. Mereka yang masih miskin sekalipun mengirimkan pesan bahwa kami percaya naiknya Sang Merah Putih adalah juga ikhtiar bagi kami, bahwa satu saat semua akan merasakan kesejahteraan, semua akan merasakan keadilan. Ini bukan tanggung jawab yang kecil. Karena itu ketika pada tahun-tahun ini adalah tahun kedua kita merayakan, memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dalam suasana pandemi. Pandemi ini memberikan kepada kita sebuah kesempatan untuk meluruskan kembali prioritas kita, bahwa negara dihadirkan untuk nomor satu melindungi setiap tumpah darah Indonesia. Itu juga yang kita semua laksanakan di Jakarta. Kita melindungi semua. Kita tidak melihat status KTP, tidak melihat status sosial ekonomi. Siapapun yang berada di kawasan ini membutuhkan bantuan kesehatan, maka negara hadir memberikan bantuan kesehatan. Siapapun yang membutuhkan untuk mendapat perlindungan lewat vaksinasi, Jakarta laksanakan vaksinasi itu pada siapapun yang membutuhkan. Prinsip yang kita pegang adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah tantangan kemanusiaan. Dan pandemi ini seakan menjadi cermin dengan kaca pembesar. Cermin untuk kita melihat pada diri kita sendiri. Sudahkah kita menetapkan prioritas itu, keselamatan di atas segalanya? Dengan kaca pembesar, karena ini membuka semua ruang-ruang yang mungkin tertutup, menunjukkan kepada semua, pada diri kita, pada seluruh bangsa, tentang arah, prioritas, sikap dari masing-masing kita ketika menghadapi tantangan sebesar pandemi. Dengan pandemi sebagai cermin, kita diingatkan bahwa
keselamatan di atas semua. Artinya, pandangan boleh berbeda, latar belakang boleh berbeda, sikap terhadap berbagai urusan boleh berbeda, tapi begitu menyangkut keselamatan sesama, maka kita harus bersatu, kita harus bekerja bersama, kita harus kolaborasi, karena yang kita hadapi tidak membeda-bedakan. Sebagaimana dulu ketika kita berhadapan dengan kolonialisme, pada saat kita berhadapan dengan kolonial Belanda, mereka tidak membedakan. Karena itu kita bersatu menghadapinya. Sekarang kita harus tunjukkan bahwa kita mampu sebagaimana generasi sebelum kita. Peristiwa 28 Oktober 1928 yang jauhnya sekitar 2 km dari tempat ini, untuk sampai kepada tahun 1945 diperlukan waktu 17 tahun. Saudara-saudara semua yang saya hormati, bayangkan perjalanan waktu 17 tahun. Diperlukan stamina yang luar biasa untuk berjuang, untuk bertahan menghadapi kekuatan kolonial selama belasan tahun tanpa pernah tahu kapan akan bisa berakhir, kapan akan bisa menang. 17 tahun terasa singkat ketika kita membaca dalam buku sejarah. 5 menit, 10 menit selesai. Tapi bagi mereka yang menjalani 17 tahun itu amatlah panjang. 17 tahun itu membutuhkan stamina yang luar biasa. Hari ini kita, generasi penerus dari Republik ini, dihadapkan dengan tantangan yang membutuhkan stamina panjang. Mereka dulu berhadapan dengan kolonial tiap hari, tiap pekan, tiap bulan, tiap tahun, bertahun-tahun, tanpa tahu kapan selesai. Hari ini kita ketemu dengan masalah yang sama, setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, bahkan sekarang sudah lintas tahun. Stamina kita diuji, stamina intelektual, stamina mental, stamina fisik. Karena itu mari kita tunjukkan bahwa Republik ini masih tetap punya pejuang-pejuang sebagaimana pejuang-pejuang yang merintis kemerdekaan. Kita sekarang sedang berjuang menghadapi tantangan yang tidak kecil. Karena itu kita tunjukkan pada peringatan 17 Agustus 1945 yang diperingati 76 tahun kemudian, bahwa kita akan mampu melewati ini semua. Dan sekali lagi, tempatkan keselamatan sebagai prioritas pertama. Singkirkan perbedaan-perbedaan. Cari kesamaan-kesamaan. Cari titik temu. Cari kebersamaan. Itu pelajaran yang diberikan oleh para pendiri Republik ini. Bangsa Indonesia sekali lagi sudah hadir sebelum kemerdekaan, dan kemerdekaan mengarahkan kita untuk bisa menuntaskan semua janjinya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan ikhtiar kita di dalam melunasi seluruh janji-janji kemerdekaan, dan di dalam memastikan bahwa gelaran keadilan sosial, gelaran kesejahteraan akan sampai kepada semua di mana saja di Republik Indonesia. Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sejenak mari kita berdoa, doa hadapan dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Hamdan 'alal hamda syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu ya ma'bud kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin al-Fatih lima udhlika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur kehadirat-Mu atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu di pagi duhanan mubarakah ini. Kami bersimpuh mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa kami yang ke-76 tahun 2021. Saya berharap semoga limpahan rahmat, ma'unah dan ridha-Mu senantiasa menyertai perjalanan kehidupan bangsa dan negara kami. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Muhaimin ya Mu'in, jadikanlah peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum bagi kami untuk terus merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Jauhkanlah kami dari segala macam perselisihan, permusuhan dan perpecahan. Kuatkan ikatan di antara segenap anak bangsa untuk saling menyemai kedamaian, saling menjaga kerukunan, saling menampakkan keramahan dan saling menyokong dalam kemajuan, saling menjaga persaudaraan, saling mengingatkan dalam kebaikan sebagai suatu kekuatan menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin, di tengah wabah COVID-19 yang masih menimpa bangsa kami, semakin menyadarkan kami betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Karenanya ya Ilahana, dengan kudrah dan iradah-Mu jualah kami memohon kepadamu kiranya Engkau segera mengangkat wabah COVID-19 dari negeri kami tercinta. Sehatkan, kuatkan dan tabahkanlah kami dalam menghadapi cobaan dan musibah ini, karena hanya Engkaulah yang maha kuasa atas segala yang tercipta. Ya Allah, ya Afuwun, ya Ghafur, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan guru-guru kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan para pemimpin bangsa kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan para pahlawan kusuma bangsa kami. Terimalah dharma bakti mereka, tinggikan derajat mereka sebagai syuhada di sisimu termulia. Rabbana taqabbal minna du'a'ana wa a'malana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Andika bayangkan. Laporan Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Kembali ke tempat. Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat! Gerak! Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
selesai, komandan upacara dapat membubarkan barisan. Upacara selesai, masing-masing komandan barisan sesuaikan rencana. Kerjakan! Bapak, Ibu, hadirin undangan dan peserta upacara yang kami hormati, demikianlah rangkaian upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Dirgahayu ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia Tangguh, Indonesia Tangguh.